Itu baru namanya hijrah, hadirin. Nah sekarang mari kita evaluasi diri kita, apakah kita baru mengklaim atau baru ngikutin sepotong-sepotong, atau kita sudah masuk ke dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Allah itu secara utuh, secara kafah. Dan ini penting. Dan mentalitas sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Karena itu salah satu makna dari beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi, Allah Al-Ali, Allah Al-Aziz, Allah Al-Karim. Harusnya kita merubah pola kita ke titik itu. Itu sangat penting. Bayangkan bangsa bangsa Arab yang tidak diperhitungkan itu bisa menjadi kekuatan yang berhadapan dengan Romawi pada saat itu. Secara duniawi. Jadi ini tidak kontradiksi dengan kualitas hidup di dunia. Justru kalau kita lihat fakta sejarah, konsep iman, konsep zuhud sekalipun bahkan itu sangat menunjang. Karena fakta sejarah nggak bisa dipungkiri. Nah, pertanyaannya, kalau justru setelah taubat, setelah hijrah, kualitas hidup kita menurun, etos kerja kita menurun, work ethic kita menurun, semangat juang kita menurun, pertanyaannya, benarkah hijrah kita? Kok beda dengan sejarah hidupnya Abu Bakar As-Siddiq, gitu, radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala an. Harusnya setelah kita berhijrah dan bertobat, itu semakin melejit, semakin menjaga waktu, gitu. Semakin menjaga waktu. Karena sekali lagi, kalau dulu kita belum berhijrah dan bertobat, kita anggap waktu itu begitu saja, bebas dan seterusnya. Tapi setelah kita bertobat dan berhijrah, kita yakin, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dulu kita suka-suka, gak peduli gitu, apalagi yang jomblo, kan gue nggak punya tanggungan orang istri, nggak punya tanggungan suami, nggak punya anak-anak, ya suka-suka gue. Tapi begitu bertobat dan berhijrah, maka dia meyakini alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tidakkah dia mengetahui Allah Maha melihatnya? Dan Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi otomatis kualitas itu berubah. Dulu kita nggak peduli, tapi sekarang kita selalu dibayang-bayangi dengan firman Allah, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im." Dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan di antara nikmat waktu, nikmat uang, nikmat harta, itu kan harus membuat orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, apalagi hijrahnya sudah di usia 30, 40 tahun, itu kan berpikir keras. Itu harusnya membuat kita nggak bisa tidur tuh. Bagaimana saya menebus waktu yang saya buang semenjak saya balik sampai usia 30-an tahun ini? Karya apa yang bisa saya berikan? Untuk Allah, lalu untuk umat, untuk masyarakat, sehingga saya jadi orang yang bermanfaat. Kan harusnya berpikir demikian kita. Nah semua itu harus dibangun dari mentalitas. Nah kalau mentalitas datang ke kajian saja sudah on off, ya susah hadirin. Kalau mentalitas beribadah saja sudah pasang surut, nggak kuat.
Kan semua tentang itu. Kalau masalah sholat aja udah berantakan, berat harapan. Makanya kan di hari kiamat yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Itu parameter. Jadi kita harus mengerti bagaimana pola kehidupan ini. Sekali lagi, hijrah itu merubah semuanya gitu loh. Dan akan memberikan nilai positif bagi kita. Bukan hanya sekedar status atau pengakuan atau eksistensi atau diterima oleh komunitas dan seterusnya, bukan itu. Makanya kan kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu lidunya, atau faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun kalau hijrahnya hanya untuk dunia, hanya untuk wanita yang ia ingin nikahi, maka itulah yang akan dia dapatkan saja. Jadi bagaimana hijrah kita itu tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hajiku, hidupku, matiku, itu semua untuk Allah. Dan kita lakukan bukan sekaligus, bertahap. Inci demi inci. Nah, mulailah kita merubah itu dengan pelan-pelan. Jadi sekali lagi, makanya itu tadi pentingnya memperjuangkan sebuah kajian rutin. Ini bukan tentang akan minggu depan bisa, atau minggu depan kan masih bisa datang. Bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana menghargai setiap inci dari kehidupan. Karena hanya orang yang menghargai setiap inci dalam kehidupannya, dia akan berhasil. Perbedaan orang gagal dan orang sukses, apakah kita menghargai setiap inci dalam peluang, dan setiap inci dari kesempatan, setiap inci dari waktu, atau kita tidak menghargai. Semua tentang itu. Al-khairu adah, kata Nabi SAW. Kebaikan itu rutinitas. Kebaikan itu, kata Nabi SAW, rutinitas. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan siswa berhasil dengan siswa gagal. Kalau kita lihat, semua siswa yang berhasil, mereka menghargai setiap menit, setiap inci, setiap kesempatan yang dikasih oleh Allah kepada dia. Adapun yang gagal apa? Nunda. Gitu. Lu udah kerjaan PR apa belum? Misalnya, lu udah kerjaan PR atau belum? Pernah dengar pertanyaan itu nggak dulu waktu sekolah? Sekolah nggak dulu sekolahnya? Oke. Ya nggak apa-apa kan nggak sekolah nggak apa-apa. Yang penting kan belajar, gitu loh. Sekolahnya suka dengar kata kalimat itu. Oh, sering ya. Lu udah ngerjain PR belum? Apalagi kalau mimiknya itu serius. Lu udah ngerjain PR belum? Biasanya jawaban kita apa? Emang dikumpulin besok? Nah itu. Makanya kan baru sadar kan malam ini kenapa hidup itu gagal. Ya itu. Jadi pertanyaan, emang dikumpulin besok? Ya itu. Jadi kita, itu mentalitas menunda. Padahal kita nggak ada kerjaan. Kita main, kita jalan-jalan, kita kongko, kita nongkrong segala macam. Kenapa? Masih ada H-1. Semua dikerjain H-1. Kita nggak menghargai inci. Kita nggak menghargai setiap inci dalam kehidupan kita. Kita nggak menghargai day by day dalam kehidupan kita. Kita nggak menghargai setiap momen dalam kehidupan kita. Makanya berantakan. Rubah itu aja deh. Kita nggak usah bicara muluk-muluk. Gimana sih kunci sukses? Gimana sih berhasil dunia akhirat? Anda rubah itu dulu aja. Begitu Anda rubah itu, dampaknya luar biasa. Itu trickle down effect. Itu dampaknya kemana-mana. Karena Nabi SAW mengatakan, al-khairu adah. Kebaikan itu adalah rutinitas dan menghargai setiap kesempatan. Makanya kan para sahabat kan konsepnya idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda di waktu pagi jangan nunda sampai sore itu. Jadi bukan besok, sore. Tunggu. Bukan besok titik, tapi sore. Nah itu biar gampang. Bukan besok sore ya.
Iya itu dalam ilmu balaghah tuh dibahas kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita kan masih jangan nunda besok. Kalau bisa dikerjakan hari ini, hari ini. Kalau prinsip para sahabat, jangan nunda sampai sore. Apa yang Anda bisa kerjakan pagi, kerjakan pagi. Yang bisa kerjakan siang, kerjakan siang. Dan wa idza amsaita, dan apabila Anda di waktu sore, jangan nunggu sampai pagi. Anda bisa kerjakan jam 5, kerjakan jam 5. Bisa kerjakan jam 6, kerjakan jam 6. Anda bisa kerjakan jam 8, kerjakan jam 8. Anda bisa kerjakan jam 12 malam, kerjakan jam 12, jangan nunggu pada subuh. Kalau Anda bisa, kalau memang Anda harus tidur, ya tidur, dan seterusnya. Jadi itu poin. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi sekali lagi, kenapa kita perhatikan dalam masalah ini? Ini tentang perubahan dalam diri kita. Kalau ingin berubah, hargai aktivitas rutin kita dan hargai keseharian kita. Itulah yang membuat keberhasilan itu susah. Itu yang membuat orang berhasil di setiap bidang itu selalu minoritas. Karena sangat sulit menghargai yang rutin. Yang rutin itu menjemukan. Yang rutin itu membosankan. Yang rutin itu kurang seru. Yang rutin itu monoton. Tapi justru itu yang membuat sukses. Makanya kita Abu Ja'far mengatakan, iyaka wal kasal wa dhajar. Anda hindari dua hal, malas dan gampang jenuh. Malas dan gampang bosan. Itu dua penyakit yang membuat kita gagal. Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena malas dan gampang bosan, gampang jenuh, gampang boring dan seterusnya, itu dua penyebab keburukan dalam hidup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah tolong kita dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita khususnya yang terdolimi di Palestina dan di berbagai tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah jaga kita dan bangsa kita. Kita akan kembali masuk ke Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullah wa ta'ala. Dan kita masih dalam bab penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Ingat, ulama mengatakan meremehkan manusia. Manusia umum lah. Mental penuntut ilmu itu tidak boleh meremehkan orang. Hadirin Allah muliakan. Saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, salah satu kitab legendaris karya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini direkomendasikan oleh para ulama. Ini buku yang sangat penting dan tidak tebal. Sangat layak untuk dibaca dan diperhatikan. Beliau menjelaskan ketika bicara tentang ilmu yang bermanfaat, beliau menyampaikan bahwa wa amman ilmuhu ghairu nafi'in, adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Apa ciri-cirinya? Jadi orang yang ilmunya nggak bermanfaat itu ciri-cirinya apa sih? Saya bacakan biar kita langsung berinteraksi dengan keterangan para ulama. Falaisa lahu syughlun siwa takabburi bi ilmihi 'alan nas wa idhari fadli ilmihi 'alaihim wa nisbatihim ilal jahl. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat,
maka dia tidak punya kesibukan kecuali menyombongkan ilmunya di hadapan manusia. Di kesibukannya adalah menyombongkan ilmunya di hadapan manusia dan menunjukkan kehebatan ilmunya di hadapan manusia. Jadi show of force. Gitu. Jadi suka show off, ingin pamer, ditunjukkan ilmunya dan seterusnya. Wa nisbatihim ilal jahal, lalu dia akan labeli manusia yang lain itu sebagai orang-orang bodoh. Ini bodoh, ini bodoh, ini mana enggak, atau di bawah dia. Semua di orang di bawah dia, gitu. Dia yang tinggi. Wa tanaqusihim liyartafi'a bidzalika 'alaihim, dan merendahkan manusia. Manusia itu direndahkan. Dan itu mulai dari cara yang paling vulgar maupun cara yang halus. Pokoknya intinya dialah yang jago lah. Yang jago itu dia, yang pinter dia, yang alim dia, dan semuanya dia gitu. Wa hadza min aqbahil khisal wa ardaiha. Dan ini adalah sifat yang paling buruk. Sifat yang paling buruk, paling jelek gitu loh. Dari sifat-sifat orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan kalau penyakit ini tidak diobati, itu stadiumnya naik jamaah. Stadiumnya jadi apa? Wa rubbama nasaba man kana qablahu minal ulama ilal jahil wal ghafla wassahu. Nanti stadiumnya naik. Gak puas merendahkan manusia atau masyarakat secara umum, dia akan naik kelas ke orang-orang sebelum dia, khususnya ulama. Man kana qablahu minal ulama. Jadi ulama direndahkan. Dikatakan ulama itu ilmunya kurang atau salah atau lalai. Jelas ulama ada salahnya, tapi bukan di framing gitu loh, bukan dibunuh karakternya. Semua kita salah, kullu bani Adam khata'. Tapi hadirin ngerti lah, hadirin orang lapangan, tahu mana yang objektif dan mana yang ngejatohin atau mana yang buat framing negatif ke ulama. Fayujibu lahu hubba nafsihi wa hubba dhuhuriha. Dan semua itu tuh intinya adalah mencintai diri sendiri dan ingin tampil gitu aja. Oh, pengen tampil, pengen punya panggung. Wa ihsani dhannihi biha wa isa'i dhanni biman salaf. Dan nah ini penting, dan baik sangka ke diri sendiri dan buruk sangka kepada pihak lain, termasuk ulama, termasuk yang mendahului kita. Itu udah parah. Jadi intinya polanya adalah dia tuh bangga-banggain diri sendiri aja. Ya kalau bahasa kita narsis dan seterusnya. Jadi itu kan tinggal istilah dan dalam sebuah disiplin ilmu. Tapi apa sifat itu ada dari dulu. Ini Ibnu Rajab menjelaskan masalah ini. Jadi kalau ada apa-apa suudzon sama orang, terus baik sangka kepada diri sendiri. Wa halul ilmi nafi ala dhiddi hadza. Nah ini saya lanjutkan. Adapun orang yang ilmunya bermanfaat, orang yang ilmu bermanfaat itu 180 derajat berbeda dengan sifat-sifat di atas. 180 derajat dhiddi hadza. Bedanya tuh bukan 45 derajat, bedanya bukan 90 derajat, bedanya 180 derajat. Bukan 360 juga loh, balik lagi gitu. Ini beda banget Pak Ustadz, 360 derajat. Nilai matematikanya berapa ya? Jadi hadirin Allah muliakan, ini 180 derajat. Beda. Yusi'una dhanna bi anfusihim. Ini penting buat kita. Ini buat kita nih, kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, mereka itu senantiasa
Suudzon sama diri sendiri. Ah ini. Wa yuhsinuna dhanna biman salaf minal ulama. Dan mereka baik sangka kepada ulama sebelum mereka. Jadi hadirin yang memuliakan, orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu tipikalnya suudzon sama diri sendiri dalam konotasi positif. Nah ini penting nih. Bukan minder, enggak minder. Bukan rendah diri, enggak rendah diri. Orang yang punya ilmu bermanfaat itu optimis, semangat. Kalau bahasa sebagainya percaya diri. Walaupun percaya diri dibahas khusus oleh para ulama ya, tapi intinya energinya positif lah. Tapi dia punya sisi suudzon sama diri sendiri. Nah ini. Jadi boleh nggak suudzon? Boleh. Ke siapa? Ke diri sendiri. Nah itu. Itu kata para ulama. Adapun sama orang lain, apalagi ulama husnudzon. Gitu. Baik sangka. Kecuali ada bukti. Kecuali ada bukti. Atau paling tidak mentok-mentok waspadalah. Kalau memang orang itu majhul ain gitu dalam ilmu hadits, nggak jelas ini identitasnya siapa segala macam, waspada. Tapi bukan suudzon, bukan buruk sangka. Bedakan antara waspada dengan buruk sangka. Buruk sangka itu ke kita. Buruk sangka itu ke kita. Nah kita ini kebalik dalam hidup. Kita ini husnudzon ke diri sendiri, buruk sangka sama orang lain. Makanya nggak berkembang. Kalau ada masalah, selalu ngelihatnya keluar. Bukan ngelihat ke diri. Gue salah apa? Apa dosa saya? Ini pasti ada yang terjadi atau ada khilaf di satu pekan ini. Kenapa kok mumet banget weekend kali ini? Oh sini mentok, sini mentok. Kira-kira saya tuh buat kesalahan apa ya? Akhirnya muhasabah. Introspeksi diri. Ini penting. Jadi ke diri sendiri gitu. Makanya mereka tuh nggak punya waktu untuk merendahkan orang. Karena begitu ada sebuah dinamika atau ada ini, itu cermin ke diri sendiri, ngelihatnya ke diri sendiri lagi. Ngelihatnya ke diri sendiri. Bukan ngerendahin orang. Itu hal penting hadirin sekalian. Ini pembeda mana ilmu bermanfaat, mana enggak. Orang yang ilmunya bermanfaat itu senantiasa mengembalikan ke diri sendiri. Itu hal yang penting. Adapun orang yang ilmunya nggak bermanfaat, walaupun banyak, walaupun bertahun-tahun ngaji, walaupun hafalannya banyak atau pemahamannya tajam, tapi kalau kerjaannya hanya personal branding, menyombongkan dirinya, menyombongkan ilmunya, dan mengangkat-ngangkat dirinya, lalu menjatuhkan orang, itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Dan bedakan antara mengangkat-ngangkat diri sendiri dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakan antara menjatuhkan orang, merendahkan orang, meremehkan orang, dan mengatakan yang salah itu salah. Menyalahkan yang salah itu salah, tidak mengandung konsekuensi logis kita merendahkan dia. Enggak. Sama sekali enggak. Bahkan bisa berjalan paralel. Ketika kita melihat saudara kita salah, yang salah kita katakan salah.
Tapi di waktu yang sama kita hormati beliau, kita respect dengan beliau, kita akui kedudukan beliau. Ya ada kontradiksi. Karena satu kesalahan itu secara umum tidak serta-merta menjatuhkan seseorang. Bagaimana kita sudah sampaikan dan kita sudah buat analogi. Dan bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, yang melihat itu sebuah kesalahan dan menyatakan yang salah itu salah, kedudukannya di bawah yang melakukan kesalahan tersebut. Sangat mungkin terjadi. Dan itu justru yang harus kita harus bangun ke diri kita. Kita ketika melihat itu bukan berarti kita lebih baik, enggak. Cuman ini tugas dan ini bentuk support kepada saudara. Gitu. Dan itu yang harus kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, amar ma'ruf nahi munkar tetap dijalankan, tapi menghormati orang harus terus dijaga. Itulah orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan jangan merendahkan. Justru harus kita husnudzon atau tidak suudzon kepada orang lain dan lebih suudzon kepada diri sendiri. Ini penting. Dan lagi-lagi suudzon kepada diri sendiri sih bukan rendah diri, bukan. Bukan minder, bukan mojok. Tapi lebih mengedepankan evaluasi diri, lebih mengedepankan introspeksi diri ketika ada sebuah dinamika kehidupan. Dan langsung mengarah ke apa dosa-dosa saya. Orang seperti itu nggak akan ngeremehin orang. Karena dia yakin, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Makanya kan dulu para ulama gitu, para ulama klasik dan sampai sekarang itu ketika ada masalah rumah tangga, ngelihat pasangannya kok begini banget sekarang, atau kok dia ngejawab ya, kok ngebentak, itu mikirnya buat dosa apa? Makanya para ulama mengatakan inilah asillaha fa'ara athara ma'siyati fimro'ati. Aku bermaksiat kepada Allah beberapa waktu yang lalu aku lihat dampak buruk dari maksiat tersebut ada pada sikap istriku gitu. Artinya kok istri saya ngejawab ya, padahal nggak pernah ini selama ini beliau ini ngejawab kalau saya kasih nasihat. Kenapa sekarang ngejawab? Mikir, oh ternyata kemarin saya tuh ngomong atau saya bohong atau saya ngerenain orang. Kemarin saya bantah dengan kasar orang tua saya, dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi bayangkan ulama dulu, walaupun, nah ini penting, walaupun secara zahir istrinya salah, alih-alih merendahkan istrinya, padahal udah cocok tuh direndahin, dalam tanda kutip ya, karena salah. Kan enak nyekaknya, kamu gak punya adab gitu loh. Jadi begitu hasil pengajian kamu selama ini, kan enak nyerang istri kalau udah kayak gitu. Tapi alih-alih menggunakan pintu itu, lebih memikirkan ke diri sendiri. Salah apa ya? Gitu. Jadi orang-orang yang ilmunya nafi itu, walaupun di posisi yang terzolimi, dalam tanda kutip, terzolimi, dia tetap coba kembalikan ke diri dia sendiri dulu. Sebelum menyalahkan orang, apalagi merendahkan orang. Itu dalam posisi dizolimi. Gimana kalau di atas angin? Beda. Atau apalagi
Kalau kondisi normal, kok kan paling susah mengembalikan ke diri sendiri ketika kita lagi dizolimi. Karena jelas secara zohir siapa yang benar, siapa yang salah. Ya nggak sih hadirin? Susah loh. Itu level paling susah mungkin. Atau di antara level yang paling susah. Gampang kayak gitu? Enggak kan? Misalnya ada yang mukul muka hadirin sekalian pakai hook kiri misalnya. Habis itu teman bilang introspeksi diri bro. Itu kan, oh introspeksi diri. Dia mukul loh. Gue yang suruh introspeksi diri. Oh itu bahaya. Bisa jadi kalau tuh orang susah di jab, kita jab dia duluan aja. Nggak bener nih orang. Kok gue yang diceramain? Harusnya ceramain dia dong. Susah itu. Ada orang bawa kabur duit kita 100 juta. Nih gue dapat, ternyata gue dikadalin sama Fulan. Duit gue dibawa kabur 100 juta. Bro, istighfar. Tobat sama Allah. Tobat bro, tobat. Oh, bisa dikita rukyah nih orang. Apa maksudnya? Suruh tobat. Kan dia yang ngambil fulus gue. Kenapa gue disuruh tobat? Susah itu loh. Oh itu susah. Oh berat itu. Sangat berat. Oh jadi maksudnya kita biarkan saja Ustadz orang yang zalim? Enggak. Kalau perlu diusut, diusut gitu. Untuk masalah ammah, untuk masalah lebih umum. Bahkan ada beberapa kasus dalam ilmu fikih, kalaupun yang korban dizolimi memaafkan, bisa jadi pelakunya tetap diproses. Kenapa? Karena kalau dilepas, karena kebaikan korban akan menimbulkan korban-korban baru. Itu dijelaskan dalam bab kisos dan hudud. Tapi sebelum ke arah sana, kenapa kita nggak ke diri kita dulu? Kenapa kita nggak ke diri kita dulu? Karena itu kan, kenapa demikian? Karena itu nas. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dosa kalian. Dan itu pun Allah sudah ampuni banyak sekali dosa-dosa kalian tersebut. Nah kalau kita berpikir demikian, maka ini akan ngebantu kita untuk tidak meremehkan orang. Dan sekaligus setiap dinamika dalam hidup itu adalah ajang mengembangkan kualitas diri kita sendiri. Gitu. Sebaliknya, mentalitas meremehkan orang itu menghambat kita mengembangkan diri. Karena kita akan terlalu merasa di atas terus. Tapi kalau kita tawadhu, kita merendah, dan kita lebih mengembalikan ke diri kita sendiri, itu otomatis kita akan berkembang. Dan orang, dan misalnya di antara, anggap aja bahwa kezoliman itu adalah harga yang perlu kita bayar untuk mengembangkan diri, kan begitu. Gak ada yang gratis di dunia ini. Tapi intinya bahwa orang yang punya ilmu bermanfaat itu nggak pernah ngeremehin orang. Justru dia merasa bahwa dia berdosa dan banyak melakukan kesalahan. Makanya kan para ulama kita mengatakan seperti Ibnu Rajab membawakan keterangan Amr bahwa barang siapa yang merasa dirinya alim, maka dia adalah orang bodoh. Jadi barang siapa yang menganggap dirinya alim, maka dia adalah orang bodoh. Artinya orang alim yang real itu nggak pernah ngaku-ngaku dirinya alim. Justru direkomendasi oleh para ulama-ulama yang lain.
Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mengangkat dirinya, apalagi merendahkan orang lain. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Sudah masuk waktu maghrib. Kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.